Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, masya Allah, udah berapa purnama kita nggak kumpul, Ustaz. Iya, purnamanya Ramadan. Sekarang sudah ngelewatin Syawal. Kita Syawal nggak kumpul kan, masya Allah, karena ditinggal sama Pak Lutfi yang umroh ya, Ustaz ya. Di bulan Syawal umroh. Kemudian sekarang sudah Zulqa'dah, bentar lagi Zulhijjah, masya Allah, udah Idul Adha aja, bentar lagi, dan haji ya. Ada saudara-saudara kita yang berangkat haji, alhamdulillah, yang sudah dipanggil setelah beberapa tahun nunggu. Dan konon kabarnya haji nunggunya sekarang lama, Ustaz. 20 tahun. Itu Lampung. Ada yang 40 tahun, Ustaz. Masya Allah. Saya baca di internet itu ada yang 40 tahun, Aceh termasuk. 40 tahun. Oke. Kita berada di dalam mobil. Ini komplit nih sebenarnya. Di belakang ada yang nyumput tuh. Ada Mas Destur, ada Mas Ridwan tuh. Komplit. Dan hari ini hujan, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Di dalam mobil kita nggak berani jalan. Kita diem aja dulu karena banyak petir. Ya takut lah, khawatir. Mau ngonten di pantai malah hujan. Ya enggak apa-apa. Dalam mobil juga bisa ngonten ya. Demi apa itu, Ustaz? Menebarkan manfaat. Masya Allah. Oke, Ustaz. Wih, kayaknya bawa peci ini serius nih kayaknya ngaji ini, Man. Kita mau bahas apa ya? Temanya kan runtut tuh. Kita kayaknya mau bahas tentang khulu. Ya, khulu itu apa? Saya juga nggak tahu. Mungkin ada hubungannya. Ini mungkin di suatu tempat. Di suatu tempat lah ya. Jangan desa saya. Aduh, malu saya. Ya, cut. Di suatu tempat itu ada banyak sekali mungkin para pekerja wanita yang dia keluar negeri, TKW lah sebutnya gitu. Kemudian pulang itu ya beda lah. Namanya kerja di negeri luar, bukan di sawah ya. Pulang itu putih, bersih gitu. Terus kemudian cantik-cantik gitu. Yang dulunya buluk ya, sekarang udah cantik-cantik. Bisa aja. Terus akhirnya banyak itu yang memutuskan untuk minta cerai. Jadi istrinya itu minta cerai. Kepada suaminya. Ya mungkin berbagai macam alasan ya, jelas punya masalah mungkin dalam rumah tangganya punya masalah. Apa hubung kaitannya dengan khulu itu, Ustaz? Mohon dijelaskan. Monggo, Ustaz. Jadi khulu itu kan istilah syar'inya itu gini. Seorang istri yang menebus dirinya dari suaminya. Menebus itu artinya dia minta cerai dari suaminya. Jadi perceraiannya itu bersumber dari istri, bukan dari suami. Kalau bersumber dari suami, istilah yang lazim dipakai itu talak namanya ya. Udah kita bahas ya, di atas itu ada link pertemuan videonya yang lalu ya. Tentang talak. Nah, kalau khulu ini perceraiannya sumbernya dari istri. Nah, khulu ini biasanya atau yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi itu karena memang istrinya tidak bisa mencintai lagi. Loh, sudah nggak sayang lagi ya sama suami, sudah nggak cinta lagi dengan suami gitu. Pokoknya nggak bisa mencintai lah. Itu kan kisahnya sahabiah namanya Sabit bin Qais ya. Sabit bin Qais ngadu ke Rasulullah itu gimana? Ya, datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak sama sekali mencela suamiku karena agamanya, juga tidak mencela suamiku karena akhlaknya. Ya. Ini suaminya baik, agamanya baik, akhlaknya juga baik. Gitu. Cuman aku takut kufur setelah beriman. Artinya siapa itu sampai ngomong itu? Iya. Artinya gimana itu? Artinya beliau tuh betul-betul nggak bisa mencintai suaminya. Kalau dipaksain terus, aku ini nggak bisa patuh sama suami udah. Oh begitu. Jadi kalau ada mudarat lah mungkin ya, kalau dipaksain terus rumah tangga itu. Ya, timbul mudarat yang besar. Sahabiah
apa tadi Sabit bin Qais itu kalau ini dipaksain terus saya suruh mencintai suamiku, ya aku nggak bisa patuh. Nggak bisa patuh itu dalam rumah tangga itu luas ya. Iya. Kalau diajak diajak keranjang suami istri dia nggak mau dan itu kan artinya kufur setelah iman. Bahkan bisa nanti bisa imannya goyah gitu. Nah gitu. Nah kemudian Nabi nanya, apakah kamu mau mengembalikan kebun suamimu? Ya gitu. Kebun di situ kebun. Maksudnya kebun di situ dulu maharnya Sabit bin Qais ini berupa kebun. Jadi Nabi menanyakan, apakah kamu mau mengembalikan kebun suamimu yang diberikan suamimu itu? Kata dia iya. Gitu. Gitu. Jadi khulu itu permintaan cerai yang bersumber dari istri. Gitu. Ada nggak? Berarti tadi balikin kebun itu maksudnya berarti istri tadi mengembalikan maharnya. Waduh, kalau maharnya dulu gede dibalikin lagi. Ya iya. Wow. Ya gitu. Seperti itu. Kebayang. Nah, dalam beberapa kasus ya memang mungkin istri yang merasa tidak ternafkahi, merasa lebih alasan untuk khulu tadi ya. Iya, untuk khulu. Artinya intinya bahwa khulu itu terjadi karena permintaan istri. Jadi perceraian yang bersumber atau yang dimulai dari istri, bukan dari suami. Gitu. Terkait alasannya ya macam-macam. Bisa kayak Sohibiyah tadi ya, bisa karena ya memang nggak cinta gitu ya. Nggak bisa sudah nggak bisa ya. Ngelihat udah kenyang. Ngelihat udah. Gitu. Makanya jadi suami itu yang ganteng juga lah. Gitu ya. Harus jangan. Iya. Ya menjaga penampilan juga gitu. Istri kan sama dengan kita juga mencintai suami kan mungkin karena fisik juga ada. Iya. Gitu. Berarti kalau terkait yang awal tadi saya bilang ada kasus tentang TKW mungkin ya, yang kemudian kerja di luar negeri kemudian pulang akhirnya menghulu ya, menceraikan, minta cerai suami, minta cerai suami itu berarti diperbolehkan juga ya? Boleh. Kalau alasannya bulu kulitnya. Iya, bisa. Tapi nanti apa enggak sebagai jalan mudah seorang istri untuk untuk gampang banget pengen cerai gitu, Ustaz? Ada nggak syarat-syaratnya apa gimana? Gitu. Gini, kalau syaratnya itu secara umum ada 3 ya. Syarat khulu itu ada syaratnya juga, nggak asal minta cerai. Iya, karena minta cerai ini nanti gini, minta cerai itu kan dia nggak bisa balik lagi kalau khulu ini, nggak ada rujuk. Bedanya dengan talak ya? Iya. Kalau khulu itu kalau disetujui nggak ada hak rujuk. Gitu. Makanya ada minimal 3 syarat ya. Jadi yang pertama bahwa khulu itu memang muncul dari istri, bukan dari suami. Jadi perceraian itu bersumber dari istri. Bukan suami. Bukan suami, ya satu. Nah, kedua, istri tidak boleh menuntut khulu kecuali memang ini sudah madorot. Artinya memang betul-betul dia nggak bisa gitu. Kalau dipaksain justru malah menimbulkan kekufuran tadi. Kekufuran itu dalam pengertiannya ketidaktaatan. Bahkan mungkin bisa betul-betul kufur dalam pengertian yang hakiki. Karena nggak bisa mencintai udah murtad aja deh. Kira-kira gitu ya. Kalau udah sama suami, aduh kok belum amat, cari suami lain lah gitu kan. Nah, sampai tadi mungkin selingkuh, dia bisa berbuat dosa karena itu. Itu termasuk mudorot yang sudah berat. Gitu ya. Terus yang ketiganya nanti khulu itu enggak boleh sengaja dibuat oleh suami. Maksudnya? Ya misalnya gini, ada suami yang memang sebenarnya pengen menceraikan istrinya, tapi dia bermaksud supaya nanti dikembalikan.
Jadi dibikinlah gara-gara, misalnya disakitin lah, nggak diberi nafkah lah. Sehingga nanti istri mengajukan khulu. Dengan harapan nanti setelah dia ada dong. Masya Allah. Cuman dapat mahar itu minta kembalian maharnya. Nah, itu tidak boleh, yang seperti itu tidak boleh. Jadi syaratnya kalau terjadi khulu itu memang betul-betul sang istri itu minta cerai itu untuk menjaga kehormatan dan agamanya. Iya. Gitu. Nah, kalau di masyarakat kita misalnya, wah, ada perempuan ya bisa, boleh-boleh saja sebenarnya. Karena pada hakikatnya pernikahan itu kan pilihan. Boleh menikah, boleh tidak menikah. Oh, iya. Gitu. Jadi menikah, kamu mau dinikahi itu juga pilihan. Nggak mau juga pilihan. Makanya kalau ada laki-laki datang melamar seorang wanita, kan wanita juga punya hak untuk menerima atau tidak menerima. Iya, menerima, tidak menerima, iya. Nah, gitu. Sama dengan hak tadi tuh, memang sudah nggak bisa jalani ya. Dipaksa-paksain, didorong-dorong keluarganya, tapi nggak bisa juga. Nah, kalau memang sudah nggak bisa ya solusinya diceraikan gitu. Bisa kalau yang berasal dari istri itu namanya khulu. Kadang-kadang ada suami nggak tega juga, ya udahlah saya ceraikan aja lah, jangan khulu. Sehingga apa, cerai itu datangnya dari suami dan istri tidak berkewajiban untuk, kalau itu boleh juga. Tapi kalau yang tadi dibalik, suami sebenarnya suaminya yang nggak mau sama istrinya, tapi kan ditekan-tekan istrinya suruh untuk khulu ya. Itu yang nggak boleh. Oh gitu. Ada juga memang sebenarnya aslinya dari istri. Tapi suaminya ini kasihan kalau dia khulu, kan jatuhnya dia harus mengembalikan mahar. Nah, akhirnya suami ngalah, ya udah kalau memang itu permintaan kamu ya sudah, saya cerai aja. Oh gitu. Itu saya boleh. yang mencerai. Artinya bukan dari istri. Ya. Gitu. Nanti hukumnya berarti tidak boleh meminta kembalian mahar. Masih berlaku masa iddah. Masa tunggu gitu. Ya. Tapi kalau terus bisa rujuk kan selama masa idahnya itu. Kalau khulu tidak ada masa idah. Nggak bisa rujuk. Tapi ada masa idah. Tetap. Oh, masa idah itu untuk menikah lagi maksudnya. Tapi itu nggak bisa rujuk kembali, Ustaz? Bisa. Oh begitu. Jadi bedanya khulu sama talak ya. Biasa. Salah talak gitu. Terus kalau itu melapornya kemana, Ustaz? Kalau mau khulu itu misalkan, kalau dalam negara kita? Ya tetap ke KUA. Oh gitu. Lewat pengadilannya. Jadi semua pernikahan dan perceraian itu di dalam negara Indonesia ini harus dicatat oleh KUA. Atau di pengadilan. Kalau misalnya persoalannya panjang, nggak bisa diselesaikan antara dua pihak ini ya diselesaikannya di pengadilan. Tapi kalau misalnya keluarga bisa diselesaikan, tinggal pencatatannya aja yang ke KUA. Ada juga yang begitu. Iya. Tapi sebenarnya ini di luar konteks mungkin ya. Tapi masih dalam berhubungan. Di lingkungan masyarakat itu cerai itu suatu aib yang besar itu. Kayak apa ya? Kalau bisa jangan sampai sih gitu. Ya memang gimana, Ustaz? Karena lihat dari khul ini, apa nih? Kalau ngelihat dari khul itu kayaknya kok mudah banget gitu ya istri minta cerai. Iya, enggak cinta dikit aja udah minta cerai. Apalagi nanti misal mas kawinnya itu seperangkat alat sholat itu kan mudah. Begitu, gimana, Ustaz? Tausiahnya lah ibaratnya apa gimana? Hukum asal pernikahan itu menyatukan, bukan memisahkan. Iya. Makanya sebagian ulama kita itu memakruhkan talak taklik ketika ijab qabul. Apa itu talak taklik itu? Kan sering di Indonesia kan ada itu membacakan sigot talak taklik. Oh itu iya, yang tidak menafkahi istri sekian nanti. Nah, itu sebagian memakruhkan. Kenapa? Karena aslinya pernikahan itu menyatukan. Bukan memisahkan. Nah, perpisahan dalam rumah tangga atau talak atau khulu namanya itu ya jalan terakhir gitu. Dalam rumah tangga ketika terjadi sengketa, jadi perbedaan suami istri, nggak bisa ada jalan lain keluar kecuali
cerai. Barulah cerai. Iya. Jadi bukan dikit-dikit cerai, bukan gitu. Makanya kan kita pernah buat konten itu yang bab talak itu. Iya, talak. Jangan dikit-dikit jangan talak, jangan dikit-dikit ngancam talak. Nah itu nggak boleh itu. Iya, ada itu. Ya, ada mungkin kita bahas ya. Laki-laki yang seorang suami yang gampang banget mengancam istrinya dengan kata-kata talak ya. Bukan suami aja, istri juga ada. Khulu kalau sih. Iya. Ngancamnya tuh kalau udah ngambek gitu, udah kita ceraian, ngambek. Ada juga istri yang model begitu. Oh iya. Jadi baik suami ataupun istri itu hati-hati. Apalagi suami yang udah punya hak untuk menjatuhkan itu kan suami. Bukan istri. Minta hulu kalau suaminya belum menjatuhkan kan harus ke pengadilan, berat kan? Iya. Tapi kalau suaminya mau, nah jatuh. Langsung. Kalau suami langsung. Iya, jatuh. Kalau suami langsung. Makanya jangan main-main dengan cerai. Jangan main-main. Ada satu tetangga saya katanya gitu, ada yang cerita gitu. Dikit-dikit kamu bisa cerai. Nah nanti gimana kalau udah berkali-kali? Ya tentu kalau bicara dengan hukumnya jatuh hukumnya. Udah jatuh ya. Kalau bicara hukum, nanti kalau bicara fakta nanti gimana ya dibawa saja ke pengadilan. Iya. Negara kita negara hukum. Ya, gitu. Tapi kalau bicara fikihnya ya jatuh, makanya pernikahan itu tidak boleh untuk main-main. Pernikahannya ataupun perceraiannya. Tidak boleh itu. Iya. Yang dulu kita pernah bahas itu kayaknya. Main-main dalam pengucapan itu kan ya. Iya. Sekalipun hanya bercanda itu tetap jatuh, tidak boleh. Gitu. Itu. Mungkin itu aja, Ustaz. Ada tambahan enggak? Cukup. Tentang khulu. Cukup ya. Ya itulah. Ini mungkin kalau saya melihat kayak keadilan Islam ya. Jadi seorang laki-laki juga bisa melakukan bisa menceraikan dan istri pun juga bisa mengajukan cerai gitu. Dua-duanya mempunyai hak yang sama. Kalau udah nggak bisa bersatu, kan tadi bahwa pernikahan itu tujuannya untuk menyatukan. Kalau sudah nggak bisa bersatu kayak air sama apa? Minyak. Sama minyak. Rumah tangga kok air sama minyak, satunya di atas, satunya di bawah terus nggak pernah nyatu ya. Solusi terakhir adalah dipisahkan atau perceraian tadi. Ya mungkin itu ya yang kita bahas tentang khuluk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Yang belakang ngantuk ini kayaknya udah pada tidur. Oke, silahkan subscribe dan kirim ke teman-temannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ajukan pertanyaan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar masalah keluarga, waris atau hal yang lainnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.